Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Mas Dana, silakan dipimpin berdoa. Yang didobrak, yang didobrak, yang didobrak. Baikun, nah ini, abatun, abatun. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gimana kabarnya? Kelas 3? Baik, alhamdulillah ya. Sudah sarapan semua belum? Sudah. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oke, alhamdulillah berarti sehat semua. Oke, pertemuan kali ini adalah kita akan belajar materi IPS ya. IPS. Sebelumnya kalian sudah pernah melakukan kerjasama? Belum. Jadi belum pernah ya sama sekali ya? Bukunya silakan disiapkan dulu dari paketnya. Oke. Jadi kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang bab gotong royong atau kerjasama dalam bahasa Indonesia. Setelah kalian mempelajari bab gotong royong, nanti kalian diharapkan dapat yang pertama melakukan diskusi kelompok. Nanti siswa dapat mengidentifikasi kegiatan yang memerlukan kerjasama dan kegiatan yang bisa dilakukan sendiri. Nah, nanti kalian bisa mengidentifikasi, memilah kegiatan yang dilakukan secara kerjasama itu yang bagaimana, kemudian kegiatan yang bisa dilakukan secara pribadi atau individu itu bagaimana. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, nanti kalian bisa setelah pembelajaran ini kalian melalui penugasan siswa dapat menunjukkan kerjasama dalam belajar. Dalam pembelajaran nanti kalian bisa menunjukkan contoh kerjasama itu seperti apa. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, nanti kalian setelah saya jelaskan tentang materi gotong royong, kalian dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama baik yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Betul ya? Sudah siap pembelajaran belum? Siap. Silakan dibuka bab 3 tentang gotong royong. Sudah ketemu belum gotong royong? Sudah. Alif, Pak sudah ketemu belum? Sudah. Rizka sudah ketemu? Sudah. Silakan kalian amati terlebih dahulu, dibaca terlebih dahulu tentang. Oke, sudah dibaca belum? Tadi. Ayo. Sudah. Setelah kalian membaca tentang bab gotong royong, cerita gotong royong, apa yang kalian dapatkan dari cerita ini? Definisi dari kerjasama itu apa toh? Tahu? Kerjasama, yuk, angkat tangannya yuk. Kerjasama apa? Setelah membaca buku tadi.
tadinya berat menjadi ringan. Itu lebih ke manfaatnya ya, ke tujuannya. Oke, bagus. Selain itu, selain baset, yang perempuan, ada yang tahu kerjasama itu apa? Tadi setelah membaca itu, kata baset adalah supaya pekerjaan itu yang tadinya berat menjadi ringan. Oke, nggak apa-apa. Jadi kerjasama atau gotong royong itu adalah kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan sama. Kalian pernah bekerja sama? Pernah. Pas apa contohnya? Kerja kelompok. Nah, kerja kelompok itu mesti tujuannya sama toh? Menyelesaikan pekerjaan tugas kelompok. Kalau bekerja sama itu berarti terdiri dari dua orang atau lebih. Satu berarti bukan bekerja sama. Dua orang atau lebih berarti bekerja sama. Saya dikatakan bekerja sama. Tujuannya untuk mencapai tujuan. Tujuannya sama, satu. Ya. Saya rasa kalian setiap hari sudah pernah melakukan kerjasama. Nah itu ketika di rumah, ada yang punya adik di rumah? Baset, oke baset lagi. Punya adik di rumah, pernah bekerja sama adiknya misalkan menyelesaikan pekerjaan rumah? Nggak pernah, belum pernah. Kalau belum pernah, maka setelah kalian belajar tentang kerjasama nanti bisa dipraktekkan di rumah, di lingkungan tempat tinggal kalian. Kalau kalian melakukan kerjasama itu akan mempermudah pekerjaan kalian. Pekerjaan akan menjadi lebih cepat selesai. Yang tadinya berat jadi ringan. Dengan bekerja sama kita juga bisa mempererat yang namanya tali silaturahmi. Pengen nggak bekerja sama? Pengen nggak? Pengen. Kenapa kok pengen? Kenapa kok pengen? Biar bisa ngerasain apa? Biar bisa ngerasain kerjasama. Biar bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, dengan apa? Dengan yang tadinya bebannya berat menjadi ringan, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak tentang definisi kerjasama? Oke, sesuai yang ada di buku kalian ya nak. Kita akan masuk tadi pengertian sudah, contoh-contoh kerjasama sudah. Kita masuk ke macam-macam bentuk kerjasama. Seperti yang ada di buku kalian itu ada berapa? Ada 4 macam kerjasama. Yang pertama ada yang namanya koalisi. Koalisi itu adalah kerjasama dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian yang kedua ada kerjasama yang namanya tawar-menawar. Tawar-menawar ini yaitu juga kerjasama yang mengenai kesepakatan pertukaran produk atau juga jasa antara dua orang atau lebih. Jadi kerjasama dalam bidang ekonomi ya, tawar-menawar itu ya. Kalian misalkan orang tuanya yang bekerjanya sebagai pengusaha, pedagang, itu mesti sering melakukan kerjasama dalam bidang tawar-menawar, dalam bidang jasa. Kemudian yang kedua bekerja sama atau yang ketiga bekerja sama joint venture, yaitu kerjasama dalam mengerjakan proyek-proyek tertentu agar dapat cepat terselesaikan. Nah, misalkan membuat proyek jalan. Kita lanjut ke macam-macam bentuk kerjasama yang ketiga, yaitu bekerjasama atau joint venture, kerjasama untuk mengerjakan beberapa proyek. Misalkan proyek jalan itu ya, kalau buat jalan itu kan tidak bisa dilakukan secara sendiri, jadi harus bekerja sama.
sama karena tugasnya bukan tugas yang ringan, tugasnya tugas yang berat ya, dan memerlukan waktu yang lama. Kemudian yang keempat, kerjasama atas dasar kerukunan untuk menjaga ukhuwah silaturahmi, maka kita harus bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dengan tujuan yang sama. Kemudian di sini kita sudah membahas latihan, kemudian manfaat dan juga untuk kerjasama. Silakan membentuk kelompok yang putra sendiri, kemudian yang putri sendiri ya, membentuk melingkar. Silakan kalian membuat contoh-contoh kerjasama dalam lingkungan, ini lingkungan sekolah, ini lingkungan dalam lingkungan sekolah ya. Nanti dimulai minimal 5 saja ya, minimal 5.
dua kelompok ya. Kelompok putri yaitu bekerja sama mencari contoh kerjasama dalam lingkungan sekolah. Yang pertama ada gotong royong membangun masjid. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar ya. Kemudian kerjasama yang kedua saling membantu teman jika ada kesulitan dalam mengerjakan soal. Pertanyaannya ini ketika ujian apa tidak? Tidak. Kayak bekerja sama tidak dalam hal ujian maka diperbolehkan. Tapi kalau kita bekerja sama ketika PTS maka tidak boleh ya. Dan yang ketiga bekerja sama membersihkan ruang kelas atau membentuk kartu piket. Jadi benar. Kalian sudah dibentuk kartu piketnya? Sudah jalan bekerja sama setiap hari piket. Akhirnya ya kepala gitu ya. Kemudian kerjasama yang keempat, kerjasama dalam tugas kelompok. Namanya tugas kelompok, maka harus bekerja sama karena lebih dari 2 orang. Kemudian yang terakhir, gotong royong membersihkan kelas. Sama lagi ya, membersihkan kayak dibentuk piket jadi sama. Kemudian yang contoh kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama ada bakti sosial. Benar apa salah? Bakti sosial? Benar. Kalau kegiatan bakti sosial itu tidak bisa dikerjakan sendiri, maka harus bekerja. Kemudian yang kedua, membangun rumah ibadah. Oke, misalkan membangun masjid gitu ya. Membangun masjid ya tidak bisa dikerjakan secara sendiri, harus bekerja sama. Dan itu kan juga untuk kepentingan bersama ya, untuk beribadah bersama. Kemudian renovasi rumah warga. Halo. Renovasi rumah warga ini benar apa salah? Warga siapa ini? Rumah siapa ini yang direnovasi? Tetangga bisa ya. Jadi gotong royong dalam di lingkungan masyarakat biasanya kalau yang bapak-bapak itu ada tetangga yang bangun rumah atau memperbaiki rumah, biasanya tanpa disuruh mereka inisiatif untuk membantu. Kemudian mendirikan gardu ronda. Gardu ronda itu kan juga untuk kepentingan bersama ya, maka kita membuatnya juga dengan cara bekerja sama. Kemudian yang terakhir program kali bersih juga merupakan bentuk dari kerjasama lingkungan sekitar. Ya, kali itu untuk siapa? Untuk pribadi atau untuk bersama? Bersama. Maka ketika membersihkan, ketika membuat program untuk kemajuan sebuah desa maka harus dikerjakan secara bersama. Sampai sini paham tidak? Paham. Tadi kerjasama apa? Kerjasama tadi. Kerjasama tadi apa? Pengertiannya? Hah? Kerjasama tadi apa Mbak Cid? Yang keras. Kerjasama itu mengerjakan suatu pekerjaan yang dilakukan antara 2 orang atau lebih dengan tujuan apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Kalau tujuannya beda, bisa nggak bekerjasama? Tidak. Jadi kuncinya ada di tujuan yang sama. Kalau tujuannya sama, maka bisa dilakukan kerjasama, baik 2 orang maupun lebih, gitu ya. Tadi macam-macam kerjasama tadi ada berapa? Ada 4. Contohnya ada banyak ya. Tadi sudah kalian kerjakan, sudah kalian bekerja sama mencari contoh. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Setelah kalian mempelajari tentang materi ini, nanti diharapkan kalian bisa
Saya tanya lagi, ada yang ditanyakan tidak? Ya. Paham apa tidak? Jelas tidak? Untuk tugas di rumah nanti silakan kalian menceritakan pengalaman kalian terkait kerjasama, ya. Minggu depan dikumpulkan. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke. Sudah. Ada yang ditanyakan enggak? Tugasnya tadi apa? Membuat cerita tentang pengalaman kalian melakukan kerja di depan di situ kan ya.